Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi bersama dengan saya, Maria. Dan saya, Dian. Hari ini telah hadir di studio kami dua orang barista, yaitu Gabriela Karen Fernanda yang biasa disapa Gaby dan Maulida Rahmi yang biasa disapa Ami. Halo. Mungkin satu-satu. Hostnya juga grogi kok. Oke. Hai, aku Ami Taci. Aku Gaby. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih sekarang? Kalau aku ngebar sih Kak, yang setiap hari pasti. Kalau kami Sama aku juga ngebar yang setiap hari. setiap hari ya. Masih barista soalnya. Oh, masih barista. Kalau side jobnya? Aduh. Off the record ya, off the record. Aduh, side job nih gimana nih? Di luar bikin kopi gitu kan? Iya. Mungkin penyanyi gitu. Kita nggak tahu gitu. Ya udah sih. Tapi dijawab dia. Ini kalau mau nyanyi. Udah berapa lama nih jadi barista? Kalau aku dari 2017 berarti 3 tahun jalan 4 gitu ya. Hampir 4 tahun ya. Kalau Ami? Kalau aku dari 2014 sih. Udah berapa ya? Mau 6 ya? mau 6 tahun ya. Tahun sih. Lumayan lama ya. Ya lumayan. Berpengalaman sekali. Ya. Mungkin boleh di-share nih apa sih alasan awalnya dulu masuk ke industri kopi? Oke, siapa dulu? KGB dulu ya. Iya benar. Kayak kalau aku kepanjangan. Kalau aku sih sebenarnya awalnya karena ditawarin sih sama temen. Jadi awalnya kan maunya jadi pastry chefnya. Karena basicnya aku lebih ke pastry. Terus ternyata karena lain satu hal, akhirnya yaudah deh coba di depan aja gitu jadi barista. Jadi ya udah deh kecemplung. Kecemplung ya, nggak sengaja ya? Gak sengaja, benar. Kalau Ami? Kalau aku sih dulu gara-gara romance ya. Anjay. Cuman dulu karena pernah bisa ketawa aku. Enggak, dulu tuh karena pernah bikin coffee shop bareng pacar. Terus gak jadi karena dia selingkuh. Jadi kayak udah mau jadi coffee shopnya. Dulu rencananya aku kan kayak di marketingnya aja nih. Belum tahu kopi. Terus kayak udah jadi mau buka, dia selingkuh sama senior kampusku. Terus akhirnya aku memutuskan untuk tidak ikut di dalam tim itu. Ya udah, karena ngerasa one day harus punya coffee shop lagi nih. Kan harus tahu kan, harus ngerti dan belajar. Aku akhirnya part time di tempat temanku gitu. Jadi dari patah hati jadi profesi. Ya, jadi judul kayaknya nih. Dari patah hati jadi profesi. Nah, terus kalau awal-awal kan gimana? Mungkin kan bisa dibilang kedua-duanya agak kecemplung nih ya. Itu adaptasinya gimana sih jadi barista dulu pas pertama banget nyeduh kopi atau dimarah-marahin misalkan sama atasan, gimana tuh? Boleh di-share? Kalau aku sih awalnya mungkin karena yang tempat pertama aku kerja itu memang lingkungannya emang udah temen, udah kenal lama. Jadi ya mereka tuh kayak disabar-sabarin aja sih sama mereka, lebih ke akunya yang kayak kerja tuh kayak aduh ini susah banget ya ternyata ya, apa-apa tuh harus ditimbang, apa-apa harus apa, kan kayak ribet gitu awalnya. Cuman ya lama-kelamaan karena terbiasa jadi ya udah gitu. Terbiasa dan menemukan keseruan ya. Iya, benar. Di kopi. Kalau Ami gimana? Kalau dulu aku juga sama teman kan. Terus kayak di awal-awal itu nggak boleh bikin kopi sama sekali. Kan kayak lo baru nih gitu. Kayak belajar hospitality-nya dulu, customer service-nya dulu. Kayak udah 6 bulan. Karena nggak boleh bikin kopi, pasti aku penasaran kan, kenapa sih gue nggak boleh bikin kopi? Gitu. Emang kalau gue yang bikin nggak enak gitu sih, kayak ngulik-ngulik dulu. Makanya jadi penasaran, terus jadi suka. Sebelum bikin kopi itu ngapain disuruh? Maksudnya harus ngerjain apa dulu? Biasanya kalau awal-awal masuk tuh benar-benar kayak semuanya. Kayak yang nganter-nganternya aja. Terus kayak taking order. Terus bersih-bersih semua yang ada di coffee shop itu. Tuh kayak emang anak baru gitu loh di awal. Terus benar-benar gak boleh buat pesanan buat customer tuh gak boleh. Bener-bener strict banget ya? Strict banget.
Jadi kayak emang lo kalau baru lo lihat dulu nih flow-nya kayak gimana, operasionalnya kayak gimana, jangan pegang-pegang buat kopi dulu. Produk nggak boleh dulu ya? Nggak boleh dulu, karena takutnya kan kalau baru malah nggak enak kan, komplain dan lain-lain dari customernya gitu. Nah terus setelah akhirnya berarti udah lumayan bisa bikin produk, terus udah terjun ke kopi, dan akhirnya jadi bener-bener frontliner nih bisa dibilang. Nah itu ada pengalaman apa sih yang nggak enak? Yang nggak enak dulu nih. Yang nggak enak dulu ya. Selama menjadi barista. Kalau biasanya sih kalau udah di apa ya, nggak tertutup kemungkinan ya kalau kita barista itu selalu jadi paling depan. Kalau di coffee shop tuh kayak selalu menjadi rockstarnya di coffee shop gitu, rockstar. Cuman kadang tuh pengalaman gak enaknya kebanyakan ya itu malah dari customer kita sendiri sih yang kayak gitu-gitu. Karena customer kan selalu ada tagline ya, kayak customer adalah raja, customer adalah orang-orang yang selalu kita harus ikuti kemauannya gitu. Sedangkan di coffee shop kita juga punya standar operasionalnya sendiri. Cuma kadang nggak masuk nih gitu apa yang customer mau di kita gitu doang sih. Kadang karena customernya agak-agak bawel, tapi karena kita sebagai barista harus ngikutin hospitality yang baik nih, ngasih hospitality yang baik, ya udah mau nggak mau kita harus tetap tersenyum bahagia. Kalau Gaby gimana pengalamannya? Pengalaman aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya Kak. Kayak permasalahan tuh pasti dari customer. Sama ya mungkin kalau aku dari lingkungannya, dari apa sih, teman kerjanya juga kali ya. Mungkin ada yang, ya pasti ada orang yang mikir pas aku masuk tuh kayak, nih anak mau kerja gak sih sebenarnya? Apa cuma mau gaya-gayaan doang? Yang kayak gitu, itu tuh pasti juga ada. Nah, aku ngerasain dan sampai sekarang juga masih ada sih yang kayak gitu-gitu. Nah itu karena kalian perempuan gak sih? Iya, Maksudnya sebagai perempuan tuh, kayaknya perempuan gak bisa nih bikin kopi. Perempuan nih kayak agak sedikit diremehkan atau dipandang sebelah mata tuh, pernah ngerasa seperti itu gak? Sering banget sih kalau aku. Sampai sekarang juga kayak gitu. Mau dari yang orang yang ngomong langsung, mau ngomong di belakang ketahuan, mau yang komentar di sosial media gitu sih masih aku rasain sih sampai sekarang. Berarti selain apa ya, secara lisan bahkan secara bisa dibilang agak cyberbullying kali ya. Iya. Gitu. Kalau Ami gimana? Sama sih Kak. Soalnya kan kalau ya tertutup kemungkinan ya perempuan itu selalu menjadi objek dalam hal apapun gitu loh. Soal diremehkan karena kita perempuan juga pasti banyak. Kayak aku aja tuh diremehkan sebagai perempuan itu malah dari cewek loh. Cewek ke cewek gitu loh. Biasanya ada customer cewek, dan aku juga pernah kayak diremehin sih, kayak dilemparin duit gitu. Karena dia ngerasa kayak apa sih, kayak gak suka aja gitu. Apa gak sih, kayak orang gak suka aja gitu sama kita. Ada yang kayak gitu, customer yang kalau ngelihat kita. Karena mungkin aku agak-agak nyentrik ya kalau di bar gitu. Jadi pasti ada customer yang ngerasa, ya ampun lo apaan sih, barista doang banyak gaya dan lain-lain gitu. Karena orang gak suka ngelihat penampilan kita atau apapun, jadi mungkin dia ngerasa kayak lo gak cocok kayak gini gitu. Lo gak cocok kayak gini nyet gitu loh. Gak cocok gitu. Jadi kayak yaudah, aku pernah diremehin, dilemparin duit. Judgmental banget ya berarti si customer ya. Very. Nah terus menghadapinya gimana tuh? Maksudnya apakah teman-teman cerita ke teman kerja atau gimana? Atau ya mungkin ada defense sendiri untuk mengatasi customer kayak gitu? Kalau aku sih lebih ke mendem ya Kak. Biasanya mendem, terus cuman paling ya cerita ke orang-orang tertentu aja. Sama ya udah, yang lu minum tuh kopi gue yang bikin loh gitu. Kalau misalnya lu ngerasa enak, harusnya lu nggak kayak gitu. Dan kayak harusnya mereka tuh ngerti kayak kita tuh jadi barista di depan terus, dilihat orang, kita harus senyum ketemu sama orang. Nah itu capek sebenarnya, itu nguras tenaga banget. Karena ya ada saat-saat yang dimana kita nggak mau kayak gitu, tapi harus kan Kak. Jadi seharusnya sih lebih apa ya punya perasaan, lebih digunain aja sih. Asik perasaan. Kalau Ami gimana tuh Mi? Yang tadi dilempar tuh kan lumayan apa ya rasanya sih ya, sakit. Gak sampai tuh aku nangis gitu loh Kak. Kayak anjir, cengeng sih ya, kayak nangis yang. Itu karena aku ngerasa perasaan nggak apa-apa loh. Karena kayak anjir ya, kayak gue salah apa sih jadi barista gitu loh, sampai lo sekasar itu sih. Sekasarnya nggak mulut loh, langsung kayak ngelempar duit. Terus
akhirnya aku minta maaf sih sama customernya. Gimana pun juga kan kalau tetap yang kayak dibilang Kak Gaby ya, kita kalau di bar gimana pun juga mau nggak mau sesalah apapun customer atau kita atau customernya tetap salah atau kita yang merasa salah dan kita nggak merasa salah gitu, tetap aja kita harus minta maaf. Bagian dari hospitality ya. Ya. Sebagai mau tidak mau barista harus profesional. Yes. Nah, selain dari pelanggan, kalau dari rekan kerja tuh ada nggak diskriminasi? Maksudnya perempuan tuh nggak cuma di profesi barista, tapi hampir di semua lingkup pekerjaan, bahkan di masyarakat juga kan memang ya posisinya agak sedikit direndahkan atau disepelekan gitu. Pernah ngerasain gak sih? Ngerasain sih. Mungkin gimana? Kalau aku sih yang ngerasain ya Kak, kayak misalnya ada yang, karena aku bukan tipe barista yang suka untuk tampil di depan dalam kompetisi. Soalnya menurut penilaian aku, kayak ikut kompetisi tuh nggak ngejamin apa-apa. Dia bisa cuman branding dirinya sendiri, tapi kalau misalnya di tempat kerja dia nggak bisa ngasih nilai positif dari yang dia rasain ikut kompetisi, itu menurut aku nol besar gitu. Ya sama aja kan. Nah jadi kayak ada orang yang ya dia ikut kompetisi, tapi jadi kayak kalau misalnya aku mau coba di sini gue bantuin, sini gue yang bikin gitu, kayak emang lu ngerti, emang lu bisa yang kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah. Kadang suka sebelnya kayak kenapa sih apa-apa tuh harus lu nilai dari kompetisi gitu. Oh jadi karena dia ikut kompetisi dia merasa agak lebih. Padahal belum tentu. Belum tentu. Apalagi belum tentu sebanding sama kinerjanya pas di bar. Nah iya benar. Nah kalau Ami gimana? Dia dari rekan kerja ya. Kayaknya bukan soal knowledge-nya ya biasanya. Itu lebih ke aku pernah kok di tim yang dia nggak mau kerja sama perempuan karena ngerasa males gue sama cewek mah ribet, nggak mau angkat galon, nggak mau ini, nggak mau itu. Padahal dia belum coba gitu loh, belum tag team juga, belum ngasih tahu, belum ngobrol. Kadang kan gara-gara mereka orang-orang ini ada juga gitu loh cowok-cowok tuh yang ngerasa nggak mau kerja sama cewek. Mungkin dalam otaknya mereka itu kayak cewek kan lembek ya, ntar nggak mau disuruh-suruh, nggak mau ngangkat galon, nggak mau kerja berat dan lain-lain. Padahal kalau kita ditinggal sendiri nge-shift juga bisa kok gitu, nggak perlu harus barengan. Malah sendiri mah ayo aja gitu. Cuman karena mereka ngerasa nggak underestimate kita udah kayak gitu, ya udah ada aja. Jadi emang udah konstruksinya si laki-laki ini udah memandang perempuan, barista perempuan tuh udah dari pandangannya belum lihat kinerjanya udah langsung nyepelein dulu. Yes. Gitu. Nah terus kalau atasan gitu maksudnya menyikapi itu gimana? Maksudnya apakah diceritakan ke atasan atau dipendam sendiri lagi? Gimana Gaby? Kalau aku sih ya karena ya balik lagi ya Kak, karena di lingkungan kerja aku itu kita tuh udah kayak saudara semua gitu. Jadi tuh kadang kalau ada kejadian kayak gitu ya kita bahasnya kayak sambil bercanda aja gitu. Malahan kadang di depan orangnya itu pun kalau misalnya aku nggak suka, mau aku nyinyirin ya aku nyinyirin aja gitu, udah bodo amat gitu. Mau dia terima atau enggak gitu, biar ya lu tahu gue nggak suka kalau lu kayak gitu. Akhirnya ngomong langsung ya, lebih baik ya. Ngomong langsung ya, sebagai owner mungkin ya mereka dengerin cuman kayak ya udahlah, drama di pekerjaan, mungkin kan pikirannya kayak gitu. Jadi masih kurang didukung ya oleh pemiliknya ya. Aku kurang tahu ya Kak, kalau aku didukung apa enggak itu aku kurang tahu sebenarnya. Maaf ketawa. Jadi ya gitu deh, tapi intinya baik-baik aja kok semua. Sorry guys. Ami gimana Ami? Kalau aku sih tipe orang yang nggak tahu ya, mungkin kan aku jadi di head bar cukup. Maksudnya kayak beberapa mentok di head bar sih maksudnya. Jadi kan pengalaman barista aku mentok di head bar nih. Mau jadi bos waktu itu gagal ya, karena iya pengen jadi bos tapi gagal. Pengen jadi bos gak bisa gitu ya kan. Ada yang pengen jadi bos juga soalnya ya jadi gak, maksudnya kadang tuh kayak cewek jadi head bar itu tingkat kesulitannya lumayan gitu. Karena kita nge-healing tim yang rata-rata cowok kan, kalau di barista kebanyakan cowok. Jadi kalau misalkan ada problem-problem kayak gitu, kayak ngeremehin, kayak suka nggak suka, iri-irian dan lain-lain, atau bahkan ada juga yang tau nggak sih kadang jadi head bar itu tuh kayak koalisi DPR gitu loh, tau nggak?
Jadi semua orang tuh pengen jadi ketua DPR. Apalagi lo cewek nih pengen dilengser gitu. Itu ada yang kayak mau ditikung gitu ya. Mau ditikung Wak gitu. Jadi kayak gimana caranya nih gue ngebikin nih perempuan tuh jelek aja gitu. Ya pasti ada yang kayak gitu. Cuman untuk masalahnya ke owner tadi, lo nggak bisa kan jadi hero buat dua-duanya. Kalau udah jadi head bar tuh kayak lo nggak bisa megang dua-duanya. Lo harus kalau lo nggak jadi hero buat tim lo harus jadi hero buat owner lo. Cuman di satu sisi harus siap dibenci oleh owner atau tim lo sendiri gitu loh. Jadi kayak karena aku tipenya adalah selalu menjadi hero buat timku. Jadi selama ini untuk timku sih baik-baik aja sih. Gitu. Jadi akhirnya dipendem sendiri. Karena gini, hal-hal kayak gitu, maksudnya hal-hal yang ada di bar, gimana caranya nih, jangan sampai ownernya ngerasa masalah-masalah kayak gitu jadi masalah besar gitu loh. Kita harus bisa nyelesain sendiri, sama kayak Kak Gaby bilang, kayak kita selesain aja kayak kekeluargaan, diomongin, dibacotin, dinyinyirin, itu penting sih. Jadi komunikasi lah yang penting ya untuk mungkin kalau owner sekarang mereka nggak terlalu mau ikut campur ya Kak untuk urusan permasalahan di bar, kecuali yang emang udah parah banget gitu kan. Kalau kayak gini diomongin masih bisa diobrolin. Yang pernah ikut campur kasusnya apa? Yang pernah ikut campur pernah nggak? Ya paling kayak ya misalnya ada salah satu barisnya, misalnya kayak aku deh ada yang ngegangguin gitu customer, nah mereka bisa turun tangan langsung untuk ngebantuin yang hal kayak gitu. Ami gimana Mi? Biasanya kalau hal-hal yang mungkin owner bisa ikut campur itu biasanya udah masalah omset sih. Omset. Rugi ini gue gimana nih, kemana ini duitnya gitu biasanya. Udah masuk ke ranah manajemen ya, dan finansial ya. Keganggu Nah itu tadi Gaby sempat bilang pas digangguinnya separah apa tuh sampai owner harus turun tangan? Digangguinnya aku yang pernah sampai ditungguin, benar-benar ditungguin dari aku awal nge-shift sampai aku pulang, sampai tokonya tutup. Itu orang masih nungguin di sebelah, waktu itu aku masih di Cipete. Terus mobil aku diikutin. Nah kan kayak gitu kan udah takut kan Kak. Jadi waktu pas sebelum mobilnya diikutin, aku tahu orangnya masih di sana. Sebelum aku pulang, aku balik lagi ke jadinya terus ngasih tahu orang-orang sana. Ya akhirnya salah satu owner aku yang nemenin, yaudah sini gue temenin, dia bilang gitu. Kita muter-muter aja dulu sampai mobilnya hilang gitu. Yang ya paling cuma sekedar itu sih. Terus yang kayak misalnya orangnya datang lagi, aku tinggal ngabarin aja ke Eki, biasanya dia kan manajer store, ke dia. Terus nanti dia yang tinggal ngomong ke security yang kayak gitu-gitu. Jadi harus lumayan parah dulu ya untuk bilang ke owner ya. Kalau Ami gimana? Ada yang sampai harus owner turun tangan gitu? Karena aku terbiasa menghandle segala sesuatu sendiri ya Kak. Anjay. Jadi hal-hal yang kayak aku pernah kalau Kak Gaby kan langsung ya, maksudnya dia berani langsung. Kalau aku di DM tapi lebih parah iniannya, kata-katanya gitu. Aku di DM sama customerku, boleh bilang gak sih? Boleh. Dia nge-DM gitu loh. Terus kayak mungkin dia tahu Instagramku dari tag-tagan coffee shop, kan gampang ya nyarinya sekarang gitu. Terus dia nge-DM gini, "Hi, can I fuck with you?" Anjay. Terus yes kayak gitu. Jadi kayak cuman kadang-kadang tuh kita kan kalau memberikan jawaban harus mikir dari dua sisi ya. Kan kita nggak tahu perspektif atau persepsi orang tentang kita gitu. Apalagi dengan aku yang berpenampilan, yang tatoan, yang ngerokok gitu loh. Pasti ada aja orang-orang yang otaknya di bawah standar, berpikiran nih orang nih bisa dipakai nih gitu-gitu. Jadi mereka dengan gampangnya mengetik "Can I fuck with you?" gitu. Akhirnya kayak ya karena dia customer ya. Karena jujur aja kalau misalkan aku menanggapi, kan aku nggak bisa marah-marah. Maksudnya nggak suka yang apaan sih lo anjing gitu-gitu kan nggak sopan juga. Karena dia customer, aku jawabin baik-baik dan menolak baik-baik. Karena aku ngerasa kalau misalkan aku balesnya kasar atau kayak gimana, kan maksudnya aku takutnya dia tuh kayak review macam-macam di Google, di Zomato, bisa aja kan dia bilang, "Apaan nih barista sini, jutek banget mukanya, nggak enak." Itu tuh kayak ada beban tersendiri juga sih kadang. Misalkan ada customer yang memperlakukan kita buruk, tapi kita sebagai barista gimana pun juga harus memperlakukan dia tetap dengan baik. Karena kita takut nih, kita kan udah bawa nama company ya. Dia bisa aja, mereka kan netizen sekarang kan gampang Kak, dengan gampangnya bisa bilang, "Apa nih coffee shop ini, baristanya gini. Semua orang pasti akan percaya dengan rating yang ada di Google tersebut gitu. Gitu sih.
hospitality itu tetap dijaga walaupun udah nggak di bar ya. Jadi bahkan di ranah personal itu tetap harus apa ya, jaga dalam tanda kutip jaga image gitu nggak sih? Iya benar. Of course, yes. Gimana Kak Gaby, selama ini kan apalagi kan followernya lumayan banyak ya, itu suka ada DM yang mengarah ke bisa dibilang pelecehan seksual gitu kan secara verbal di internet. Pernah mengalami juga kah? Aku pernah ngalamin, cuman aku model yang jarang buka message yang di request. Jarang buka. Jadi kalau misalnya sekalinya, karena aku lebih baik aku ngehindarin baca-baca hal negatif dibanding kepikiran. Soalnya anak itu cepat banget kepikiran. Tapi pernah waktu itu kayak kebuka gitu yang kayak yang ngomenin fisik, yang kayak yang agak-agak porno yang kayak gitu tuh ada gitu. Cuman aku lebih kayak udahlah blok aja langsung gitu. Dibanding dijawab kan kayak capek-capek nanti kan Kak. Jadi udah kalau aku sih modelnya gitu, aku blok-blokin aja pokoknya yang kayak gitu. Dan itu pelanggan juga? Aku nggak tahu dia pelanggan atau bukan, tapi waktu itu sempat aku buka barista juga sih yang aku tahu. Kalau barista juga. Tapi aku lupa ya di daerah mana, pokoknya aku blok-blokin aja. Jadi tanggung jawabnya selain di publik gitu atau di tempat kerjaan, ternyata mau nggak mau ya, namanya udah internet, media sosial udah gampang dicari juga, sampai ke harus personal, bahkan risikonya itu ke Google review sama Zomato dan teman-temannya. Nah, pernah nggak sih sampai yang di titik mereka nge-review jelek itu, terus pas owner baca atau rekan kerja baca, wah siapa nih ya, dicari-cari gitu nggak sih? Sempet ada kejadian kayak gitu kah? Gimana? Aku pernah sih. Aku pernah di review tapi sama cewek yang tadi aku bilang lempar. Yang dilempar uang. Iya, dilempar uang. Di situ dia bahkan bilang kayak, ya intinya ya dia bilang tuh kayak, ala barista dengan gaji standar doang gitu loh. Terus otomatis kayak ownerku pasti nanya dong. Maksudnya sebagai owner tuh juga pasti ada responsibility. Loh kenapa jadinya tempat gue di reviewnya jelek nih? Siapa nih punya kerjaan dan lain-lain gitu. Cuman bagaimanapun juga di situ pasti kita sebagai barista tetap salah ya. Ya, tetap salah dan mau gak mau tuh kayak saya sorry. Tapi tetap sih, maksudnya aku juga punya self defense. Itu bukan salahku kayak ya soalnya nih customer tuh kayak bayangin dia ngasih duit tuh suruh ganti muka gitu. Ngasih duitnya cuma 100.000. Kalau dia ngasihnya 1M gitu, gue bisa ganti muka gitu kan. Operasi plastik. Iya, ini ngasihnya 100.000 bacot kayak gitu dan nyuruh gue ganti muka tuh kayak kurang gitu loh ya kan. Itu kesel banget sih kayak 100.000 anjing, 100.000 mau dapat apa gitu. Terus skincare juga nggak cukup. Saya disuruh ganti muka pakai uang 100.000. Jadi itu kayak mungkin bisa aja tuh perempuan sakit sih sebenarnya. Cuman akhirnya kan pasti kayak di coffee shop itu dibahas. Nih siapa nih, tanggung jawab siapa nih sampai customer nge-review kayak gini gitu. Akhirnya karena ada timku juga yang ada di situ yang tahu kejadiannya seperti apa. Jadi timku juga ngebantu ngejelasin bahwa kalau ini bukan ke Ami kok gini, ini customernya kok yang mulai gitu. Akhirnya udah, karena aku juga gimana pun juga ya kita sebagai karyawan nggak bisa ngebela-bela diri banget, jujur aja gitu, karena kita masih kerja sama orang. Palingan aku cuman bisa bilang ya udah silakan cek CCTV. Kalau misalkan aku perlu minta maaf, aku bakalan minta maaf langsung. Kalau enggak ya udah secara verbal atau misalkan dibalesin atau kayak gimana gitu. Jadi mau nggak mau bisa dibilang agak sedikit ngalah ya. Harus ngalah sih Kak. Harus ngalah karena. Tapi terlepas sebagai posisi lu pekerja, karyawan gitu ya. Hati kecil lu tuh gimana maksud gua? Oke, boleh ngomong nih. Iya. Hati kecil gua ngamuk nih. Hati kecil maksudnya terlepas itu posisi kita sebagai pekerja gitu. Itu kan juga merendahkan status kemanusiaan kita gitu ya. Maksudnya kalau hati kecil lu setuju kah gitu bahwa masa kita nggak salah tapi gara-gara bisnis harus ngaku salah gitu? Jujur ya, sebenarnya kalau dibilang nggak setuju, aku sangat tidak setuju. Karena gini, sebagai orang yang bekerja ya, walaupun kayak gue cuman kerja di suatu tempat nih, bukan gue yang punya gitu. Ini sih yang pengen gue bilang, kayak ada nggak sih perlindungan buat kita nih? Udah dilecehin, diremehin gitu. Jangan lo ngelihat kita. Ini cuman sharing doang ya kan. Jangan lo ngelihat kita karena kita cuman kerja, terus kayak lo bisa ngerendahin kita, terus ngegampangin karena
lo ngegaji kita deh misalkan gitu. Lo jangan terlalu kayak ya lah gampang. Misalkan lo ngegampangin karena lo udah ngegaji kita nih, karena kita kerja di tempat lo atau apapun. Cuman semoga aja ya tuh bisa kayak win-win solution gitu loh, ketika anak lo atau pekerja lo diremehkan atau dilecehkan oleh orang lain, apalagi orang lain itu customer, please lah jangan money oriented dulu nih. Apalagi kan pelecehannya seksual soalnya. Gitu. Seksual kan. Terus fisik gitu-gitu kan. Please jangan money oriented dulu gitu. Please tolong dicari dulu, dikulik dulu problemnya di mana. Kalau misalkan problemnya di customer, please lah yang kayak Google review atau Zomato itu dibiarin dulu gitu loh. Lo jangan nyalahin apa-apa tuh, nyalahin baristanya juga sih sebenarnya. Kayak harus dicari tahu yang salah ini baristanya atau customernya nih. Jangan apa-apa, lo ya kerjanya nggak becus, ngapain aja sih lo lalala gitu. Terlalu ngomong kayak gitu, nyalahin yang kerja di situ. Maksudnya kayak anggaplah dari 13 customer, 12-nya baik-baik aja nih misalkan. Ada satu customer yang nge-review jelek, apakah si barista ini salah sampai ke 13-nya? Kan enggak, Kak. Iya, itu hanya kasus aja ya. Iya, kasus gitu. Itu terjadi gitu loh. Kalau Kak Gaby mungkin? Sebenarnya sama sih Kak, cuman kalau misalnya aku yang bisa sampai masuk ke Zomato itu nggak sampai separah Ami. Paling cuman ya kayak dia nge-review dan rata-rata perempuan ya. Kalau misalnya yang komentarin sesama perempuan tuh kayak dia mesen padahal dia yang sambil mainan handphone, dia ketawa-ketawa sendiri sama handphonenya, dan kita udah ngelakuin tugas kita yang kalau misalnya orang mesen kita pasti nge-repeat order kayak gitu segala macam. Itu tuh udah aku repeat sampai 2 kali dan dia iya gitu. Terus waktu pas minumannya datang ternyata salah, dia nggak mau yang hot, dia maunya ice gitu. Terus marah-marah gitu, kayak agak-agak ngotot gitu marahnya. Terus ya gimana ya, kan aku juga gak ngerasa salah ya Kak, soalnya aku udah ngelakuin semua. Terus ya aku balikin dong, Kak maaf aku udah repeat order tadi gini-gini segala macam. Terus dia tetap kayak yaudah lu emang gak bisa dibilangin gitu. Terus pergi, terus tiba-tiba nulis di Zomato. Nah tapi ya untungnya gak semua owner sebenarnya yang terlalu mentingin kayak gue nggak mau image gue rusak nih gara-gara cuman satu barista gue doang. Terus kita jelasin akhirnya, dan untungnya orang yang lagi nge-shift barengan sama aku, dia juga ingat itu kejadiannya gimana pas mesen, nggak jauh posisinya di aku, denger juga. Terus mereka ngebelain, jadinya terus oh ya udah yang penting jangan kejadian lagi kayak gini gitu. Jadi ya sebenarnya kayak gitu mah tergantung ownernya sih Kak. Kalau berandai-andai misalkan Ami sama Gaby jadi pemilik kedai gitu. Aja. Terus amin aja dulu. Amin. Tadi ada barista lu kayak tadi tuh Mi dilecehkan baik secara verbal, fisik. Misalnya tadi contoh lu adalah dilempar uang. Yes. Terus mungkin Gaby diverting sampai dikuntit dan sebagainya gitu. Nah, lu sebagai pemilik berandai gitu, lu apa yang lu lakuin? Mungkin Gaby dulu mulai. Kalau aku mungkin keuntungannya karena aku pernah ada di posisi itu, aku nggak mau orang lain ngerasain itu juga. Dan kalau misalnya sampai seandainya aku punya coffee shop sendiri, berarti kan orang yang kerja sama aku itu harus kita anggap sebagai anak-anak kita dong. Jadi seenggaknya kita kasih perlindungan lebih lah Kak. Ya jadi lu langsung pro gitu ya? Ya iyalah pasti. Gitu ya. Mungkin emang kita titipin sama security-nya yang di sana. Terus untuk yang laki-laki yang lebih tua dibanding yang anak-anak perempuan yang kerja sama aku, lebih diingetin lagi, lebih dibangun lagi rasa untuk saling menjaga gitu. Ini tuh bukan cuma partner kerja lo doang, lo anggap sebagai adik lo lah yang kayak gitu. Jadi ya di pro sih Kak pasti untuk saling ngejaga. Maksudnya pokoknya ini ya bisnis, tapi kalau pekerjaannya juga dilecehkan seksual, masa harus mikirin keuntungan terus gitu ya? Iya, maksudnya dipikirin otaknya cuannya doang kan nggak masuk akal sih menurut aku kayak gitu mah. Ame gimana? Gue apa ya? Kayak siap-siap nih mau meluncurkan amunisi. Aduh, Abi. Kalau aku sih sebenarnya tipe orang yang suka pendekatan personal ya. Jadi kalau misalkan ada, if one day aku punya coffee shop terus aku punya anak-anak, aku akan mendekati mereka tuh pasti secara personal yang kayak, kan kadang ada orang yang trauma ya untuk mendekati pekerjaannya secara personal. Tapi kalau aku sih akan coba buat ketika mereka ada masalah, mau nggak mau tuh pasti dia akan ngadu sendiri gitu loh. Anjing gue udah deket kok sama Ami, gue coba deh nanya sama dia.
Soalnya aku tipe yang ketika ada yang kayak gitu mungkin aku nggak akan reaktif gitu loh, kayak langsung ini kerjaan siapa nih, nggak perlu kayak gitu. Pasti kalau kita udah mencoba mendekati pekerja kita secara personal, ketika ada problem kayak gitu dia akan ngaku sendiri kok, dan itu masih bisa diajakin ngobrol. Dan kalaupun dia salah kan masih bisa diomongin baik-baik secara personal, kayak nggak perlu diomongin di grup gitu, paham gak sih? Kayak kalau dia yang salah tuh masih bisa dikasih sanksi personal gitu loh. Ibaratkan dia salah dan harus di SP pun kita masih bisa ngomong secara personal dan orang lain nggak perlu tahu gitu sih. Andaikan waktu itu barista Ami ngelihat baristanya dilempar uang, apa yang Ami Ngeliat lakuin? ya, ngeliat ya. Pokoknya apa yang Ami alami, betulan Ami lihat langsung waktu itu. Aku ngusir customernya sih, jujur, karena gini, bukan cuma lo doang yang main ke tempat gue, bukan cuma lo doang yang akan jadi customer gue gitu. Karena yang kita jual kan di situ bukan kopi doang ya gitu, maksudnya bukan jual makanan dan minuman doang gitu loh. Kita kan juga jual hospitality dan customer service. Misalkan dari sekian banyak tapi ada satu yang kayak gitu, berarti salahnya di lo, bukan di tempat gue. Lo cabut aja cari tempat lain. Misalnya ngusirnya kira-kira gimana tuh? Secara halus kah atau maksudnya itu mungkin bisa jadi contoh teman-teman lain gitu ya, misalnya ada customer saya kalau misalkan aku ngelihat kejadian yang sama ya dan aku ngelihat langsung gitu, mungkin aku akan ngusir dia nggak secara halus sih Kak. Mungkin aku akan bilang silakan cari tempat lain, silakan ngopi di tempat lain, kita tidak butuh Anda di sini. Mungkin bisa gitu ya nggak sih? Karena aku nggak mau baristaku drop down terus kayak depresi, gak mau kerja, terus kerjaannya berantakan hanya karena aku ngebelain Rp45.000 satu cup kopi di tempatku. I don't care at all sih soal 45.000. Yang penting pekerjaku nyaman. Kalau misalkan pekerjaku nyaman, dia santai, dia nggak perlu takut, terus dia nggak perlu depresi dan merasa bersalah gara-gara aku salahin, 45.000-nya bisa dikaliin berapa juta gitu omsetnya gitu loh. Hanya karena satu cup sih aku nggak peduli mau dia review seperti apapun. Jadi prioritaskan ruang aman bagi pekerja ya. Iya. Karena kalau tempat itu udah enak gitu loh, kayak pekerja kita udah nyaman. Ini bukan soal duit doang ya. Kalau kita memberikan perhatian, perlindungan dan hal-hal baik, maksudnya mereka itu kalau di tempat kita tuh kayak paham gak sih, kayak barista kerja itu tuh kayak dia merasa pulang ke rumah gitu loh. Ngerasa dia pengen kerja aja terus, pengen stay, terus loyal. Itu ngebangunnya kan susah Kak. Itu kan tergantung dari bagaimana manajemen di suatu coffee shop tersebut, bagaimana owner ke barista, barista ke owner gitu loh. Itu sih yang penting, pendekatan personal gitu. Nah kalau gimana tadi ya? Sorry. Nyantek dulu malah. Nyantek dulu. Maklum masih magang, saya masih magang. Selain itu apa ya? Tadi kan berandai-andai jadi owner. Sekarang kita balik lagi jadi pekerja. Jadi pekerja lagi nih konteksnya. Disadarkan kembali. Disadarkan kembali. Kalau tadi kan kayak yang parah-parah nih, yang pelecehannya bisa dibilang. Kalau yang mungkin bagi sebagian orang bisa dibilang ringan gitu, kayak cuma flirting atau catcalling, dianggap orang itu biasa. Tapi kan bagi sebagian perempuan itu kayak, aduh gue nggak nyaman diginiin. Pernah nggak sih dari customer catcalling kah atau flirting yang ngeganggu, atau mohon maaf nih pegang-pegang itu nggak sengaja kayak pegang pundak itu kan kita kalau sama orang asing nggak nyaman ya. Nah itu gimana? Apakah pernah merasakan itu, Gaby? Kalau aku mungkin untuk sampai mereka nyentuh nggak pernah ya. Ya jangan sampai juga sih. Mungkin lebih kayak yang lagi kerja tuh kayak diajak ngomong terus kayak agak-agak centil gitu, kayak kamu umur berapa sih, terus dibanding-bandingin sama dia gitu. Oh kamu kok bisa jadi istri saya, bisa nih umurnya segini, yang kayak gitu-gitu. Terus yang minta nomor, terus yang kayak apa sih, kayak tiba-tiba kan ya aku punya tato di tangan, secara nggak langsung kadang-kadang suka kelihatan sedikit. Terus mereka tuh kayak, aku mau dong lihat tatonya, diangkat bajunya yang kayak gitu-gitu Kak. Maksudnya ya mungkin untuk sebagian orang hal kayak gitu tuh wajar, tapi untuk aku yang orang agak-agak kuno kayak gitu tuh kayak,
lu tuh siapa sih kayak gitu, gue kenal sama lu aja tuh enggak gitu. Nah aku juga nggak bisa nyembunyiin ekspresi muka aku kalau aku nggak suka sama sesuatu, jadi aku bisa yang tiba-tiba ngelayaninnya tuh jadi cemberut gitu, jadi kayak nggak suka yang kayak gitu Kak. Tapi ya mungkin orang kayak gitu nggak punya malu ya Kak, udah digituin masih aja gitu. Kamu perasaannya tuh gimana? Waktu digituin tuh marah kah atau sebel? Mau marah banget, mau kayak ya aku bentak gitu, pengen banget, cuman kan ya nggak mungkin ya Kak. Balik lagi yang kayak tadi dibahas, hospitality lagi ya ujung-ujungnya. Kecuali ownernya ya nggak sih? Iya, kecuali aku ownernya udah aku usir juga tuh yang model-model kayak gitu. Pergi lu jauh-jauh dari toko gue gitu kayak. Predator. Nah iya kan kayak gitu kan, takut kan. Itu sering atau nggak Gap? Yang kayak gitu? Nggak dalam skala 1 bulan kah sekali ada, atau seminggu sekali yang kayak gitu-gitu? Setiap hari jangan-jangan? Iya, jangan-jangan. Wah kalau setiap hari stres ya aku kerja kayak gitu Kak. Resign kayak langsung Iya, resign. Iya paling ya sebulan pasti ada, sekali 2 kali itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Dan kadang mungkin karena kalau awal-awalnya kan kayak mendem terus jadi kayak kerja, jadi kayak bangun tidur tuh kayak aduh masuk lagi nih kerja, jadi kayak gitu kan. Jadi kayak tekanan batin. Sekarang sih lebih kayak udah bodo amat gitu. Kalau orang ngomong kayak gitu, walaupun mereka pikir ih nggak sopan banget lu, gue ajak ngomong lu tinggal jalan gitu misalnya, sampai ditegur ya bisa aku balikin dong. Berarti ya lu ngerasa gak lu ngajak ngomong gue tuh apa gitu, perlu gue tanggepin gak ya hal-hal kayak gitu. Gitu. Kalau Ami? Aku pernah sih kayak ada aki-aki loh malahan. Kayaknya lucu banget. Jadi tuh kayak kadang bingung gitu loh Kak, kayak nih aki-aki ya, kadang-kadang tuh dia sering kayak beli belanja di tempat kita tuh banyak gitu. Cuman kayak dalam seminggu kayak 3-4 kali. Terus benar kata Kak Gaby, karena aku tatoan juga ya, tuh kadang kayak ini beneran gak sih, asli gak sih, tapi sambil dielus-elus gitu loh. Kayak mohon maaf aki-aki gitu, kayak kayak gitu-gitu sih. Cuman kadang ngerasa apa ya, karena dia jajannya banyak ya Wak, jadi terus kayak ini buat omset company juga ya Wak gitu loh. Kayak gitu-gitu tuh kayak ya udahlah, anggap aja dia tuh aki-aki kakek gue. Dia udahlah terserah lo. Dia kayak yang kayak gitu-gitu itu nanggepinnya juga kadang susah sih Kak. Mau dijutekin ntar panjang urusannya gitu. Kalau dibaikin ngelunjak, jadi susah. Itu dipegangnya tuh dielus-elus gitu loh kan, kayak tatoan di tangan nih. Cuman masa sih setiap ketemu ini asli gak sih gitu mulu ya kan, nanya itu ini asli. Berarti hampir setiap datang berkali-kali dong ya. Hampir setiap datang. Terus kamu ngerasa nyaman gak sih digituin? Kan sebenarnya apa ya, orang asing gitu, walaupun sering ketemu tapi kan apa ya, konteksnya itu profesional gitu, pembeli dan barista penjual, dan penjual gitu, bukan kita teman. Misalnya kalau teman pegang juga ya beda kasus gitu. Nah itu gimana? Sebenarnya nggak nyaman ya, apalagi kayak ngerasa anjir ya, aki-aki masih umur segini masih aja gitu. Cuman buat ngebentak atau buat marah juga aku juga mikir sih, udah tua juga kan ya, anggap aja kayak hidupnya tidak bahagia, ya udahlah. Jadi kayak gitu-gitu kayak yang dibikin ya udah gitu, karena aku juga males harus bodo amat, harus kayak males urusannya panjang, ya dibiarin aja yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak bilang ke owner juga, nggak bilang ke teman kerja juga, jadi pendem sendiri aja. Selain aki-aki itu ada yang lain kah? Kalau buat sampai megang sih nggak ada sih. Kalau yang verbalnya? Yang verbal doang. Yang kayak tatapan nakal mengajak gitu. Wah, ada yang kayak, ada yang bilang malah kayak apa ya, bilang kayak gini. Gue punya fantasi. Nggak apa-apa lanjut. Gue punya fantasi seks nih, having sex sama barista tatoan gitu loh. Jadi kayak apa ya, aku sangat maksudnya aku juga tipe orang yang memahami sexual activity soalnya. Jadi orang-orang yang kayak gitu itu problemnya sendiri kan. Kalau masalah respon itu tergantung respon kita gitu. Itu sih Kak. Kamu nggak nyaman tapi kan sebenarnya digituin? Iya, tapi mau nggak mau, karena gimana ya, aku kan dari dulu tuh hidupnya sendiri ya. Jadi udah banyak lah hal-hal yang mau di flirting, dilecehkan atau apapun. Cuman nggak bisa kita pungkiri karena kita orang timur gitu. Terus kayak aku yang berpenampilan kayak gini, masih ada kan orang-orang yang mindsetnya tuh kayak
lo kalau tatoan, ngerokok dan lain-lain berarti lo itu cewek nggak benar gitu. Ada stigma sendiri udah ya. punya perspektif sendiri tentang perempuan yang kayak gitu. Jadi aku juga sendiri tuh kayak nggak bisa speak up yang gimana banget karena udah paham gak sih udah ketanam nih di kepala mereka kalau cewek kayak aku, apalagi cewek kerjanya di bar ya gitu, walaupun bikin kopi tuh pasti udah jelek. Jadi kayak ya sudah mau gimana lagi, buat ngejelasin atau klarifikasi satu-satu juga susah. Yang penting gimana caranya aku defensif aja gitu. Nah selama menjadi barista nih udah pengalamannya bertahun-tahun ya. Pernah gak sih ngalamin stres atau depresi mungkin dari Gaby? Pasti pernah ya Kak, untuk dalam hal-hal kayak gitu. Itu mau dari lingkungan luar ataupun lingkungan dalam itu pernah pasti. Tapi ya gimana ya, kalau mungkin ya memang ada beberapa orang tuh kalau misalnya yang denger kayak kita ngomong kayak duh gue tekanan batin nih kayak gini-gini atau apa, atau tiba-tiba kerjanya jadi murung gitu segala macam. Kalau orang yang nggak ngerti, mereka yang belum pernah ngerasain pasti kan kayak lu nya aja kali kesensitifan, iya, aja kali malah di underestimate ya, di judgmental banget. Iya, jadi kayak gitu tuh jatuhnya ya udahlah nggak usah ngomong gitu, ngapain. Mereka kan intinya maunya kita masuk kerja, kita di bar pakai apron senyum. Iya kan, yang mereka pentingin kan sebenarnya cuma itu kan. Jadi kayak ya males aja gitu ngomong. Jadi kayak lama kelamaan kalau ngerasain kayak gitu terus jadi cuman udah nih bener nih kerja ya udah cuma buat nyari duit aja. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Sampai ini gak sih perlu ke psikolog kah atau tenaga profesional lainnya gitu karena stres atau depresinya itu? Kalau aku sampai ke psikolog sampai sekarang belum, tapi ada teman aku yang memang kuliahnya kuliah psikologi kayak gitu. Nah aku seringnya curhatnya sama mereka gitu, sama dia sih, bukan mereka cuma satu orang. Dan ya tanggapannya dia ya cuman ya kayak buka sendiri kali gitu, tiba-tiba yang kayak gitu aja. Mungkin ya mereka tahu semua cerita, dia tahu semua ceritanya dan punya teorinya juga ya, punya ilmunya, jadi lebih bisa menanggapi dengan benar gitu. Lebih baik gitu. Kalau misalnya kita cerita sama orang yang nggak tahu teorinya segala macam kan pasti kebawa emosi juga kan. Jatuhnya sama kayak kita cerita sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya gitu deh, gimana Mi? Terus langsung lempar aja. Ami mungkin boleh cerita sempat stres atau depresi kah? Bukan sempat lagi sih, aku ngerasa tuh sempat yang paham gak sih kayak anjing apa gue keluar aja dari industri kopi ini ya gitu loh. Sampai aku ngerasa kayak wah toksik banget sih di industri ini. Sempet ya ngerasa kayak gitu, tapi I'm here masih di kopi gitu. Jadi kayak ngerasa di lingkungan kerja, paham gak sih kayak kadang-kadang benar kata Kak Gaby, toksiknya itu kadang bukan dari luar. Kalau dari luar mah kalau di dalamnya nge-support kita mah bodo amat gitu. Tapi kalau ternyata dari luar ada tapi di dalamnya juga toksik, jadi double ya. Double stres banget mau cerita ke si A, pasti ujung-ujungnya lo nya aja yang lebay, lo nya aja yang drama. Wah kan makanya kan sekarang tuh ada banget tuh owner atau coffee shop tuh kalau buka lowongan kerja no drama gitu loh. Karena iya benar, berapa kali lihat sih. Iya kan kayak dicari barista pengalaman 1 tahun no drama gitu-gitu. Padahal please tolong ngerti gitu loh. Tolong nggak ngelihat suatu pekerjaan lo ngerasa kayak ketika ada sesuatu yang salah nih anjing lo drama banget sih. Padahal pelecehan seksual bukan suatu hal drama gitu ya, hal serius gitu. Iya. Jadi kayak yang ada problem sama customer nih, paling lo nya aja paling muka lo gini atau penampilan lo aja kali gitu. Yang disalahin tetap baristanya mengundang gitu. Mengundang gitu atau lo kali masalah kayak gitu aja. Lo aja yang drama gitu. Lo aja yang lembek. Aduh judgmental banget. Iya lembek kayak gitu-gitu sih. Kayak aduh please, maksudnya kayak gue kerja udah ngikutin SOP lo. Kalau ada hal-hal kayak gitu malah lo anggap drama kan kayak tai sih gitu. Gue dengernya lemes nih Mar. Kayak apa ya, kayak buat cerita pun nih jujur aja ya, kalau cerita-cerita di industri kopi tuh kayak kalau aku sendiri tuh harus milih-milih banget sih. Kayak misalkan kalau aku nih lagi dekat sama Kak Gaby nih, udah cerita ke Kak Gaby aja karena dia juga barista. At least dia menanggapi juga pasti kayak secara dia barista gitu loh. Karena kalau misalkan kalau hal kayak gitu diceritain ke misalkan owner coffee shop, dia kalau ngerti
Kalau enggak kayak lo aja kali nggak becus kerjaannya gitu loh Kak. Pasti. Mungkin karena si owner tuh jarang atau nggak pernah jadi barista kali ya. Tapi kayak misalkan digangguin kayak gitu misalkan gitu, atau kita cerita aja tuh kayak lo aja kali yang flirting duluan gitu loh. Apalagi dengan penampilan aku yang kayak gini. Jadi dianggap lo sebagai bad girl pemantik gitu ya. Iya pemantik gitu loh. Jadi kayak yaudah mending gue pendam sendiri aja deh bangsat gitu. Iya malah rata-rata juga kan ngomongnya kayak ya mungkin kamu kali juga tanggapannya terlalu manis kali atau apa. Nah balik lagi ke yang tadi kayak ditanggepin gak manis salah, ditanggepin manis jutek juga salah. Jadi tuh harus ngapain gitu sebenarnya. Nanggep manis sangkanya undangan. Iya. Dijutekin salah juga ya, lu bikin customer pergi dong kalau kayak gitu caranya. Jadi harus kayak gimana sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya barista perempuan jadi korban 2 kali. Ya kan udah jadi korban pelecehan juga. Terus pas cerita malah jadi korban juga. Disalahkan sebagai disalahkan. korban. Iya benar. Jadi viktimisasi sekunder. Wih, sebuah teori. Ya gitu deh. Atau kalau cerita dibilang kalau aja kali play victim gitu. Kayak apa ya? Kayak sometimes tuh orang nggak mau terlihat salah. Ya udah dia nyalahin yang korban aja gitu biar nggak apa ya nggak mau ikut campur, nggak peduli, nggak mau tanggung jawab juga biar tempat kerjanya itu jadi kayak nggak ada urusan sama nih orang gitu doang, biar cepet beres gitu. Kayak aduh, kalau Ami kan tadi misalkan jadi bos kan personal ya, mungkin si owner ini masa gue ngurusin personal barista gue gitu ribet banget, udahlah diabaikan aja akhirnya. Yang penting omset ya Wak. Yang penting omset. Akhirnya yaudah itu masalah kecil gitu, akhirnya diabaikan. Mungkin ada apa ya kegelisahan yang sampai saat ini, atau mungkin tadi belum diceritain lagi yang tentang menjadi barista perempuan. Apakah selain tadi pelecehan segala macam, kan kadang juga sebagai perempuan tuh ada diskriminasi ya. Seperti perbedaan gaji, perempuan mah digajinya segini aja gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Atau job desknya perempuan, tadi kan Ami sempat bilang perempuan dianggap tidak bisa angkat galon, gak bisa ngelakuin hal-hal yang dianggap maskulin maksudnya. Gitu. Maskulin. Padahal kalau dikasih atau diajarin kan sebenarnya bisa juga gitu. Nah itu apakah ada diskriminasi seperti gaji atau job desk sewaktu menjadi barista? KGB mungkin? Kalau dari aku pribadi sih, puji Tuhannya aku di setiap tempat kerja aku mereka nggak terlalu memandang itu ya Kak. Jadi kayak kalau misalnya, dan dari akunya pribadi sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya memang kita sebagai perempuan nunjukin, misalnya yang laki-laki lagi pada ribet gitu, sedangkan kita harus ganti galon, ya udah jalan aja gitu, jalan biar mereka juga lihat. Walaupun kalau yang mereka yang punya hati pasti kan kayak, Kak udah nggak usah sini, gue aja udah kerjain aja itu, kita ngangkat sendiri juga bisa gitu sebenarnya. Jadi kalau buat aku kayak gitu sih balik ke pribadinya masing-masing ya, lu mau direndahin apa enggak gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita juga tetap minta bantuan gitu, tapi seenggaknya ya tunjukin aja kalau kita emang niat nih bisa juga ngelakuin itu. Nah kalau misalnya untuk masalah gaji, sejauh ini yang aku tahu dan yang aku alamin masih normal sih. Jadi untuk gaji sih setahu aku nggak ada ya untuk perbedaan kayak wah ini cantik nih gue naikin deh gajinya gitu, di aku sih belum ada. Kalau Ami gimana? Kalau masalah gaji depends on ya, tetap kinerja. Pertama tetap kinerja, terus kayak pengalaman kerja, terus tanggung jawabnya seperti apa. Cuman emang aku pernah sih kerja di suatu coffee shop dulu banget. Jadi kalau misalkan cewek good looking menarik pelanggan otomatis ya, maksudnya ada kan good looking terus menarik pelanggan, dia digajinya bisa di atas timku yang udah kerja bareng aku gitu-gitu. Jadi diskriminasinya karena personal brandingnya dia ya? Iya. Kayak followernya banyak gitu. Kayaknya waktu itu belum followers deh. Oh belum ya, belum media sosial, tapi dianggap. Tapi kayak dianggap nih orang nih bakalan ngedatengin customer banyak nih karena dia good looking gitu. Tapi kapasitasnya gimana tuh Mi? Kerjanya kayak ribet, aku harus ngajarin dia lagi. Maksudnya ternyata tuh kayak no basic gitu loh, tapi dia ya gitu, paham gak sih? Kayak menurutku sih agak kurang oke ya ketika buka lowongan kerja nih. Berpenampilan menarik, terus ini gitu, maksudnya berpenampilan menarik yang seperti apa nih gitu, yang padahal kan maksudku
yang kerja kan orangnya ya, bukan penampilannya gitu. Kenapa harus? Iya. Jadi kenapa harus apa-apa tuh penampilannya gitu. Jadinya aku sempat juga sih kayak ditanya-tanya gitu, Kak kalau jadi barista tuh harus pakai misalkan harus pakai sepatu Vans ya, harus pakai sneaker ini itu ya gitu. Enggak juga, lo kalau misalkan mau kerja ya kerja, yang penting lo tahu SOP, lo bisa tahu knowledge kopi, lo mau diatur ya semua orang pasti akan nerima lo kerja kok. Lo gak harus cantik, lo gak harus keren dan apapun, yang penting jangan sampai ngerasanya gue cantik, gue ngelamar aja di barista bisa aja keterima. No, please, harus tahu knowledge-nya gitu, harus ada attitude-nya juga. Ya coba sayangnya nggak semua orang pikirannya kayak gitu. Iya. Kan kesedih ya Wak. Kita kan pernah diomongin Wak. Iya benar. Bahkan owner kan yang buka lowongan yang berpenampilan menarik itu kan, mungkin owner berpikir oh ini akan mengundang pelanggan, tapi secara tim kerja malah ngeribetin dan merugikan. Ditambah tuh kalau predator datang nggak dibela, Mat. Iya, aduh. Iya, itu kan jadi bentuk outcome-nya ya, gara-gara kita maksudnya tadi gara-gara lowongan kerjanya berpenampilan menarik, cewek ini itu, terus misalkan kita yang sebagai tim lama harus ngajarin dia lagi, terus ada predator datang mungkin misalkan ya akhirnya nggak dibela kan. Gitu. Kalau ujungnya yang bela kita juga. Iya. Gimana ya? Pelik juga nih Mas ya, barista perempuan ini di industri kopi. Lumayan sih. Nah kalau sekarang kan memang bagi sebagian mungkin anak kuliahan atau yang teman-teman yang baru melihat bahwa oh kopi ini sebagai sebuah tren, atau jadi barista itu sebuah tren yang booming di anak muda gitu. Wah gue mau jadi barista biar di foto-fotoin keren gitu. Anjay. Itu terjadi kan ya? Banget Kak. Gimana? Mungkin ada part time, ada pengalaman sama teman-teman part time yang baru masuk ternyata jadi barista nggak bikin kopi doang ya? Jadi barista ternyata mesti cuci piring sama ngepel ya? Ngangkat makanan orang ya kayak gitu kan? Ya itu ada sih, aku pernah ngerasain yang kayak gitu, cuman untungnya nggak banyak. Dan untungnya anak-anak itu kalau dikasih tahu tuh ngerti gitu. Cuman ya ada yang kayak pas masuk terus ya kan kita memang ngebebasin untuk kalau misalnya dia mau belajar bikin kopi pasti juga kita ajarin. Terus sekali udah bisa megang mesin, tiba-tiba tuh jadi kayak maunya di mesin terus gitu Kak. Kayak nganter jadi jarang yang kayak gitu-gitu. Nah kalau aku emang modelnya kalau misalnya kerja tuh ya kerja gitu, main-main gitu. Kalau misalnya dia kayak gitu terus ya ditegor sih pasti. Dan lagian kan ya bisa dibilang yang dia bikin itu walaupun dia bisa ngegunain mesin, bukan berarti rasa yang dibikin kan jadi sama sesuai dengan standar yang kita bikin kan. Jadi maksudnya kayak terus tiba-tiba bikin dia ngerasa latte artnya udah sedikit bagus, terus difoto dulu kayak gitu kan lama Kak. Aku tuh sebel banget sama orang yang kerja lama jatuhnya kayak gitu, apalagi cuma buat konten kayak gitu kan. Jadi kayak pikir-pikir lagi deh lu, mendingan kalau misalnya mau jadi barista gitu jangan cuman pengennya di mesin cuman buat konten, lu pamer ke temen lo gue bisa nih bikin kopi gini, terus temen lu datang buat cuman dapat gratisan tuh kayak enggak sih, di aku tuh itu enggak banget tuh yang kayak gitu-gitu. Ami gimana pengalamannya? Karena mungkin aku lebih ke ini ya, lebih menghindari yang kayak gitu. Jadi biasanya pas yang interview kayak itu biasanya kan udah ketahuan Kak, nih orang tuh pengennya tuh buat ya kayak bilang kan kayak konten atau kayak gaya-gayaan doang, atau dia emang bener-bener pengen jadi barista. Biasanya yang kayak gitu tuh aku filter dulu sih, aku hindari. Terus kalaupun dia part time cewek terus dia masuk, bener-bener gak aku kasih bikin produk dulu sampai ada waktunya kan Kak. Kita ngasih tuh part time tuh bikin produk ada waktunya. Bener-bener dia harus tahu dulu cara bersih-bersih yang bener, customer service-nya ngelayanin customer kayak gimana. Baru kalau emang dia udah capable buat bikin kopi ya monggo silakan, gak masalah. Menghindari sih. Nih kan kalau di industri kopi kita kan sering nih ya lu denger kayak kita harus edukasi pelanggan nih. Cuma kan sejauh ini edukasi pelanggan tuh lebih kayak bikin menikmati kopi yang benar, atau bisa kayak uji cita rasa dan sebagainya gitu. Nah padahal kan dari segi profesi barista terutama yang perempuan, ternyata kita nggak cukup nih, butuh edukasi buat pelanggan yang kayak
soal mengenal kopi. Dari obrolan ini kita juga tahu bahwa pelanggan juga harus diedukasi nih bagaimana memperlakukan pekerja terutama perempuan gitu. Jangan sampai melecehkan dan sebagainya. Mungkin mereka belum tahu. Nah, kira-kira kalau gue tanya nih kalian berdua, kalian tuh pengennya diperlakukan seperti apa gitu? Kita katakanlah pengen edukasi nih pelanggan nih untuk menghargai pekerja perempuan. Misalkan tadi ya, kan lu pekerja barista nih punya kemampuan, nggak pengen dong dinilai, halo Kak Gaby cantik gitu kan, halo cantik bikinin kopi dong gitu. Kok kalau dibikin kamu kayaknya bakal enak nih karena cantik gitu. Ya kayak gitu-gitu kan mungkin lu ada berdua gitu punya ya katakan edukasi lah gimana nih ke pelanggan. Kita asumsinya banyak pelanggan mungkin belum tahu bahwa itu tindakan melecehkan gitu. Ya mungkin ini kesempatan buat ya orang bisa tahu, pertama cowok-cowok nih dari Gaby mungkin atau Ami terserah deh. Oke. Kalau aku sih ngerasa gini, kalau misalkan kalau kita nih jadi customer gitu loh, kalau mau datang ke coffee shop atau mau ngopi di tempat tersebut, ya please, kita di tempat itu kan punya SOP ya, jadi semuanya itu akan sama gitu loh. Maksudnya semua tim kita itu akan sama aja bikinnya atau apa gitu loh, pasti diusahakan sama. Jadi kalau emang niatnya pengen ngopi, ya silakan, siapa aja kan yang ada di tempat itu. Ya lo tinggal pesen, standar lah lo datang pesan duduk gitu, biasa aja. Jadi nggak perlu memperlakukan misalkan barista nih gue pengen ngopi di sana ada Ami atau di sana ada Gaby gitu. Kalau misalkan kalian niatnya ngopi, kayaknya nggak perlu menspesialkan sesuatu deh di kita, karena kalau pikiran kalian hanya untuk ketemu satu baristanya aja, berarti kalian nggak pengen ngopi sebenarnya gitu loh, kayak modus-modus aja. Tapi nggak tertutup kemungkinan gitu loh, kayak tadi aku bilang, kalau nggak cewek nggak cowok ya, itu pasti ada akan selalu menjadi objek kalau di coffee shop. Dan susah juga nih buat kita yang aku bilang, barista itu kan di in front gitu loh, dan customer itu punya maksudnya barista itu punya fans tuhnya masing-masing. Cuman tergantung etikat baik atau cara customer ke kita itu seperti apa, itu doang sih. Gaby mungkin? Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama kayak Ami, tapi untuk pendapatnya Ami yang bilang kayak gak harus selalu maunya dibikinin cuma sama satu orang gitu, itu bisa dibilang setuju gak setuju ya Mi. Soalnya kalau gak setuju itu misalnya orangnya kayak gitu yang maksa kita lagi bikin produk lain, terus orangnya maksa kayak aku maunya Kak Gaby yang bikin, itu kan jatuhnya ganggu kan Kak, ganggu semua. Kecuali memang aku juga lagi nggak ngapa-ngapain, terus dia request aku bikin gitu atau apa, itu nggak masalah. Karena nggak tahu kenapa ya, aku percaya walaupun kita pakai resep yang sama, tapi nyeduhnya dengan tangan yang beda, itu pasti rasanya juga agak beda kan. Ya mungkin aja memang dia suka ya kopi bikinan kita itu ya salah satu hal yang menyenangkan juga kadang-kadang didengar gitu kan, kayak kopi yang lu bikin enak gitu. Cuman ya asal dia nggak memaksakan kehendak harus selalu kita yang bikin sih nggak masalah. Jadi seharusnya kalau misalnya dia datang ke coffee shop pas misalnya kitanya libur, ya dia tetap datang aja gitu, nggak yang pergi gitu sih. Mungkin lebih spesifiknya tadi kan masih secara general ya. Iya, maksud gue yang tentang pelecehannya itu loh. Apa sih yang harus dilakukan oleh pelanggan, terutama pelanggan cowok nih? Ya misalnya harus sopan, harus apa gitu. Oh iya, kalau sopan tuh penting loh Kak, karena bukan kita aja yang harus sopan, mereka juga harus sopan. Mereka tuh harus bisa memposisikan diri mereka atau anak mereka kalau diperlakukan kayak gitu sama orang tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan cuma mikir kayak gue mau godain, cuman ngikutin nafsu sesaatnya mereka doang untuk kayak gitu. Dan mereka tuh nggak mikir yang jauh gitu. Mereka kan nggak tahu perasaan kita kayak gimana kan digituin. Dan apalagi kalau misalnya ya jahat sih mikirnya yang kayak ya muka lo aja tuh udah serem gitu. Lu ngegodain perempuan, lu kebayang nggak perasaan itu perempuan tuh kayak apa gitu. Jadi kayak ya udahlah yang normal-normal aja. Lu mau ngajak kenalan, mau ngajak ngobrol, tahu sopan santun kan, dari kecil diajarin sopan santun gitu. Jadi lebih ya dipakai aja lah hatinya, tata keramanya segala macam. Jangan yang sok deket tapi caranya salah, garing gitu. Iya gitu. Jatuhnya ganggu, malah bikin orang sebel kan kayak gitu. So Ami mungkin ada tambahan? Sama sih ya, maksudnya kayak kita kan diajarin cara komunikasi yang baik ya. Kalau misalkan datang ke tempat orang nih, kalau mau datang ke rumah orang kan salam dulu gitu.
baik-baik aja gitu. Kalau kayak pesan ya biasa aja, kalau mau pesan A ya pesan A, nggak usah kayak yang flirting dulu tuh kan banyak ya customer yang kayak goda-godain kalau lagi ngorder gitu loh. Kayak ganggu sih Kak sebenarnya. Kayak kesel, bikin pesanannya kesel gitu loh. Jadi kayak please kalau mau mesen produk ya biasa aja, anggap aja kita emang kerja di situ. Terus kalian datang, kalian pesen, kalian bayar, kalian duduk, udah as simple as that. Gitu. Gue tau sih ini berat gitu ya kalau disuruh ngingat nih. Tapi kalau lu gak keberatan berdua, bisa gak sih ceritain pengalaman tadi tuh yang di flirting tuh apa sih contohnya gitu? Biar ada contoh mungkin orang kayak gitu tuh ini ya melecehkan gitu. Misalkan bener. Biar tau lah pelanggan nih. Ini kan mengingat itu kan berat ya. Gue ngerti sih mengingat misalkan ini. Cuman pesan kopi ini, misalkan long black ya Mbak gitu. Yang tebel ya kayak Mbak, itu aku juga pernah. Ya Allah. Itu sih kayak wah anjing gitu loh, kayak itu sih nggak sopan ya. Maksudnya lo pesan aja gitu. Terus ada juga lo yang kan kelihatan dari mimik wajahnya ya, yang godain kita dengan cara dia ngomong yang tebel tadi, itu kelihatan gitu nggak sopan. Dan itu biasanya kayak mas-mas 30 something gitu loh, yang biasa kayak gitu, yang benar-benar ngerasa kayak mbak-mbak tatoan jadi barista. Ya udah gue godain aja gitu, kayak yang tebel. Kalau Gaby mungkin kalau nggak keberatan untuk mengingat itu, sebenarnya sih kurang lebih sih sama ya kayak gitu. Mungkin karena ya kita tatoan gitu, terus orang tuh kayak jadi kayak Mbak coba mau lihat dong dinaikin gitu. Cuman kita bisa bedain ya Kak, mana muka yang emang benar mau lihat atau mana muka yang emang ini orang ganjen aja gitu yang terus yang lebih ke ya sama kalau misalnya mesen kayak saya mau kopi, saya nggak mau pahit ya Mbak, pokoknya manis deh kayak Mbak, yang kayak gitu-gitu loh Kak. Maksudnya mukanya nggak ngenakin ya? Kayak jijik gitu, terus ngeliatinnya tuh yang kayak dari atas ke bawah. Kita perempuan bisa lah bedain mana muka mesum mana enggak gitu kan, bisa kan. Yang kayak gitu kan kayak gue colok nih matanya kayak gitu kan jatuhnya. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya kita jalan, misalnya kita habis nganterin produk gitu, terus kita jalan tuh yang benar-benar diliatin sama satu meja itu misalnya isinya laki-laki semua, tuh diliatin dari atas ke bawah, terus mereka senyum-senyum, mereka bisa bisik-bisik kayak gitu, itu aku risih banget sih sebenarnya untuk hal kayak gitu. Jadi banyak juga Mar ya, tatapan lah, terus verbal gitu. Terus ada yang misalnya kita ngasih kembalian sengaja tuh ngambilnya megang tangan. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya mood aku juga lagi nggak enak, aku bisa kelepasan gitu, kayak gak usah dipegang juga kali Kak gitu. Terus ya mereka paling cuman kayak oh iya yang kayak gitu. Terus ya udah aku tinggal jalan aja pokoknya. Modus-modus banyak ya. Banyak banget Kak Triknya. Jadi apa ya lagi Mas? Pusing ya, kepikiran ya. Kayak aku tuh kayak lemes ya dengerinnya ya. Aduh kok kelihatannya kita ketawa-tawa aja. Customer kok gini banget gitu bener. Ya. Udah ownernya nggak ngebela juga. Gue pernah Mar waktu kecil kan ya dilecehkan juga gitu sama cowok gitu. Gue kadang inget juga kayak gitu. Maksudnya kayak aduh tiba-tiba titikku dipegang coba. Kan dulu waktu zaman gue sekolah gitu ya, SMP itu sering bolos main dingdong. Itu banyak predator tuh dari anak-anak sekolah yang bolos, dipegangin gitu ya? Duit, dipegangin titit lo gitu. Dan itu kita freezing Mar kalau digituin Mar. Kayak bingung mau ngapain. Ya orang bilang, lu teriak dong. Nggak gitu kali, lu nggak ngalamin sih. Iya, pasti di posisi itu tuh kita sangat berdaya gitu. Iya, akan sadar tuh setelah berjarak kan. Setelah dia megangnya baru gue bisa apa-apaan nih gitu. Cuma pas awal itu kan kaget soalnya. Kaget, bingung. Ya gimana ya, sudah jadi refleksi gitu masing-masing akhirnya. Setelah cerita-cerita ini tuh jadi berat ternyata. Jadi barista apalagi perempuan dan laki-laki juga sih. Ya jadi mungkin buat pelanggan atau bahkan owner atau teman kerja lebih respect, lebih menghargai perempuan kali ya pesannya. Jadi bahwa hal-hal kecil yang dianggap remeh selama ini, flirting, tatapan nakal, atau sekedar sentuhan yang dianggap normal, sebenarnya mengganggu gitu. Dan gak bisa dibiarin ya. Harus kalau temannya cerita ya lebih suportif juga gitu, bukan malah menyalahkan.
Ya, karena emang nih berat, mungkin kita ini aja pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir untuk mungkin Ibu Ami atau Ibu Gaby ada pesan apa harapan lah gitu terhadap industri ini supaya lebih ramah gitu, jangan sampai kekerasan seksual ini berulang terus gitu ya. Mungkin ada harapannya gimana gitu? Kalau dari aku sih harapannya ya mungkin karena industri kopi dari zaman dulu lebih banyak laki-laki. Begitu perempuan masuk, ya orang-orang mungkin kaget kali ya Kak. Terus ngeliat kayak, ih cantik-cantik nih kayak gitu segala macam. Terus ya pasti mereka mikir juga, ya apalagi sih yang lu jual selain kopi kalau nggak badan lu gitu. Walaupun kan sebenarnya itu enggak kan. Jadi ya lebih ya saling menghargai untuk kalian yang sudah berumur, sudah punya anak. Coba deh dibalikin posisinya, kalau anak lo semua digituin tuh gimana gitu. Kayak lu ngedidik ke anak lo susah-susah terus kerja, dia milih kerja kayak gitu. Ya bisa dibilang kan kerja barista tuh kerja kasar ya Kak. Gak semua orang juga mau kerja kayak gitu. Kerja kayak gitu terus lu dateng dengan maksud untuk ngegodain, bahkan sampai nyentuh tuh kayak gak punya otak aja sih menurut aku orang-orang kayak gitu. Jadi ya lebih saling menghargai lah gitu ya. Mau ngajak ngobrol ayo, tapi segala sesuatu tuh punya caranya yang bener gitu. Ami ada pesan-pesan harapan? Harapan kali ya anjay. Kalau aku sih gimana ya, untuk barista-barista cewek juga ayo kalian lebih tough lagi, lebih kuat lagi gitu, biar gak diremehkan, dilecehkan, direndahkan gitu loh. Maksudnya punya pemikiran yang baik juga. Terus aku harap sih di industri kopi ini juga nggak yang, ya kita tahu ya ini pekerjaan entertain gitu, pekerjaan entertain orang. Cuman please jangan ngerasa perempuan selalu menjadi objek buat kalian jualan, perempuan jadi objek buat kalian datang ke suatu coffee shop. Terus juga please buat kalau kalian punya coffee shop, aku harapannya ya Kak, kalau misalkan lo owner coffee shop, terus lo lagi dengerin gue ngomong kayak gini, please juga kasihlah perlindungan yang baik gitu loh buat barista-baristanya, mau cewek atau cowok, kan balik lagi ya nggak cewek doang yang dilecehin gitu. Kasih pendekatan personal itu penting banget. Karena kalian nggak tahu kan sebenarnya selain dia kerja di tempat kalian, apa aja nih hal-hal yang dihadapin di luar dan dia simpan gitu. Biar sama-sama ngerti, sama-sama paham, buat customer juga. Ayo kita saling respect each other. Jangan cuman ngerasa kalian customer datang terus seenaknya, terus ngerendahin pekerjaan kita, ngerendahin kita gitu. Ayolah kita saling saling support lah biar industri ini juga baik-baik aja. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan gitu. Terus ya aku jangan cuman di pikiran misalnya owner ya, dan cuman di pikirannya itu ya lu kerja buat gue, buat nguntungin gue. Mereka nggak mikirin perasaan kita gimana atau apa segala macam. Kan kadang ada yang kita udah dekat sama mereka terus jadi kadang-kadang suka jadi nggak ada batasannya gitu loh Kak. Jadi mungkin mereka bisa terlalu masuk atau kitanya terlalu masuk ke kehidupan mereka. Jadi kadang kayak ya ada omongan-omongan yang sebenarnya nggak bisa kita terima, cuman karena kita masih kerja di tempat mereka, jadi mau nggak mau harus kita jalanin kayak gitu kan. Cuman ya untuk para baristanya juga ya harus bisa jaga diri sih. Itu yang paling penting. Jangan kalian digituin terus dengan mungkin dijanjiin kayak ayo deh gue traktir makan, gue nonton. Kan itu yang paling gampang kan Kak, kayak gitu, traktir makan, gue ajak nonton gitu. Terus kalian gampang aja gitu kayak oh yaudah deh boleh kapan lagi, yang kayak gitu-gitu kan banyak tuh, apalagi kalau anak-anak muda kan. Anak-anak muda iya. Jadi ya lebih jaga diri juga sih untuk perempuan. Jangan terlalu berharap sama orang lain, karena yang bisa lu harapin ya diri lu sendiri untuk jaga diri lu. Yap tuh. Mungkin speak up juga ya. Iya. Ya harus ngomong, misalkan lo ngerasa kayaknya gue dilecehkan sama customer, atau bahkan mungkin lo bisa dilecehin. Sorry ya, kan kita nggak tahu ya di lingkungan kerja, di owner lo sendiri ternyata lo dilecehkan nih. Misalkan yaudah kayak kita nggak tahu ya, kayak maksudnya bisa aja kayak nih owner flirting barista. Ya siapa yang tahu, kan nggak ada yang ngomong, nggak ada yang tahu nih. Bisa aja ada owner mungkin yang flirting baristanya, ya kan. Tapi
karena kita masih kerja sama dia, pasti kita juga jaga omongan atau jaga supaya nggak jelek nih namanya gitu loh. Karena mungkin ada juga barista yang masih nge-respect ownernya, ini gue nggak mau ngomong nanti malah jelek namanya, atau kayak nggak mau gue ngomong ntar kalau gue resign gue nggak diterima lagi di industri kopi. Bisa aja kan tuh ownernya punya power atau apa, kan kita nggak tahu. Tapi please kalau misalkan kalian ngerasa dilecehkan, diremehkan, direndahkan mau secara apapun, tolonglah berani ngobrol, berani bilang, berani speak up. Either kalian harus resign, silakan resign. Why not? Kalau capable pasti ada aja ya nanti yang terima. Iya, ya kan? Percaya diri aja. Percaya diri karena yang kerja itu tuh lo gitu loh, bukan kecantikan atau tubuh lo gitu. Karena lo bikin kopi, bukan rumah bordil, anjing. Kesehatan mental penting mah. Iya. Jadi sad girl tiba-tiba. Suasananya langsung. Iya karena Iya apa ya maksudnya gini loh, kayak ayolah gitu loh. Kalau kalian merasa gini, mulailah ngebangun kalau yang perlu kalian isi itu knowledge, cara pikir, kinerja kalian gitu. Bukan fisik sih bonus ya, itu adalah bonus dari Tuhan gitu loh. Terus hal-hal yang harus kalian tampilkan karena kalian kerja di depan. Tapi please knowledge sama cara pikirnya juga ditingkatkan. Harus seimbang semuanya. Of course baby. Semuanya jadi Iya nih. Kita korban juga semua. Atau kan dari tadi kita ngegali temen cuma dari Gaby sama Aminya. Mungkin pernah dengar nggak sih ada temen yang cerita atau siapa terdekat gitu yang juga mengalami hal yang sama gitu. Ya, mungkin yang kejadiannya di tempat kerja Ami yang dulu-dulu, ada cewek yang diginiin. Terus itu di tempatnya Gaby yang mana gitu, ada cewek juga mendapat hal yang nggak enak, terus cerita ke Gaby gitu. Karena bentuknya tuh dari tadi kan ya flirting, mungkin ada bentuk-bentuk lain yang belum dibahas gitu kan, kita nggak tahu ya bentuknya kayak apa sih sebenarnya si pelecehan itu. Kalau dari yang pernah aku alamin sih dari cerita-cerita ya kak, paling ya mungkin orang yang ngelakuin ini dia terbiasa untuk sama teman-teman dekatnya, mau itu perempuan mau laki-laki, terlalu touchy. Dan itu dia lakukan sama orang yang baru dia kenal gitu. Nah kan ya mungkin ya nggak semua orang bisa terima kayak gitu. Kayak misalnya kamu mau jalan, tempatnya misalnya sempit, terus kayak nyentuh pundak tapi kayak agak keelus kayak gitu kan, ada yang jijik kan kak, gituin kan. Nah jadi ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang lebih harus kayak yang biasa lo lakuin sama sahabat lo dari dulu, nggak bisa lo lakuin sama orang baru lo kenal gitu. Kalau Ami mungkin teman-temannya atau pernah dengar cerita? Aduh, Banyak kayaknya. Biar makin banyak soalnya, jadi apa ya? Biar tahu juga. Iya sih, kalau aku dulu pernah temenku ini udah lama banget sih, jadi kayak dia di flirting owner. Bahkan owner yang flirting. Iya, tapi pada akhirnya ya gimana ya? Itu agak saksi ya. Karena itu balik lagi kita kerja kan. Itu susah sih kak, kondisi-kondisi yang susah ketika di flirting owner karena kita masih kerja sama dia. Jadi hal-hal kayak gitu biasanya ya udah aja gitu. Iya udah aja. Lo harus cabut aja. Dia udah cabut kok dari industri kopi. Sampai kayak trauma buat masuk ke barista lagi udah. Sampai trauma bahkan ya? Iya, trauma karena ngerasa gini. Karena dia dancer gitu loh. Jadi kalau ada stereotip yang terbangun gitu ya. You know kan kalau dancer gitu pasti good looking, so good looking gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu di flirting kayak gitu tuh kayak trauma. Ya pasti. Ya untuk owner juga nih ya, nggak cuma pelanggan nah jadinya. Tapi kita pernah loh diomongin, kita lagi berdua ya pengen banget bilang itu. Soalnya itu sebenarnya aku agak kesel ya. Jadi pas yang ICP kemarin, aku sama Gaby lagi makan di suatu coffee shop, tiba-tiba ada teman kita yang nyamperin, kayaknya dia abis ngorder di coffee shop itu, terus bilang, Ami,
sama Gaby cantik dan keren doang, tapi nggak ngerti kopi gitu loh, kayak nggak ada isinya ya, lebih kasar lagi ya, nggak ada isinya gitu, gaya-gayaan doang. Terus kita kayak oke, bahkan tuh di acara gitu ya, bahkan tuh ya sampai kayak gitu ya. Jadi benar pelecehannya pun jadi di luar kedai kopi juga gitu, sampai nonton acara pun juga masih aja dapat tudingan seperti itu ya. Lu sendiri Mar gimana Mar? Kan lu memang bukan barista Mar, lu sering keliling kedai kopi, mungkin lu mengalami itu juga atau pernah ada orang cerita sama lu Mar? Apa ya? Saking banyaknya nih saking banyak nih, gue ngomongin yang mana dulu nih gitu. Tapi lu pernah mengalami itu Mar? Sebagai pelanggan. Oh, sebagai pelanggan pernah dilecehkan? Enggak, maksudnya sebagai melihat atau menyaksikan? Maksudnya atau? Kan lu kerjanya sejauh ini kan di luar kopi terus ya? Di luar kopi. Selama di luar kopi lu juga pernah dilecehkan Mar? Pernah sih. Jadi waktu itu ada satu orang yang mau ngajak kerja, tapi dia selalu telepon malam-malam. Agak modus kan, maksudnya ngapain sih kalau emang profesional ya di bawah jam 9 lah. Dia tuh kalau ngajak meeting gitu buat kerjaan selalu di atas jam 11 malam. Terus pernah dia telepon jam 2 malam, aneh banget, ngajakin ketemu. Terus ketemu jam 2 malam, ketemu apaan gitu kan. Terus ya gak bisa lah, nolak. Terus gak lama dia telepon lagi kayak maksudnya berapa hari kemudian tetap telepon lagi kayak, lu mau gak kerja sama gue? Karena memang dia tokoh lah di industri tersebut. Terus dia tuh sampai, gue boleh main ke kosan gak? Waduh. Wow, itu resiko anak kos tuh digituin. Kamu ngekos ya? Iya, terus main kayak, ke kosan kamu. Terus dia yang kayak, gue mau ngomongin ini tapi kan ya nggak usah di kosan juga gitu kan. Terus ya abis itu pas dia di titik itu udah cukup tahu dan nggak mau komunikasi lagi. Gitu, ya ke kosan jam 2 malam gitu. Dia selalu telepon tuh di atas antar jam 11, di atas jam 11-an gitu loh. Terus jadi kayak oke, cukup tahu. Engas kali kan Mas? Kayaknya sih, nggak tahu juga ya. Itu banyak tuh juga tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gaby sering ngalamin gitu juga? Aku nggak sering tapi pernah ya Kak. Cuman aku nggak tahu, kadang tuh kayak ini orang-orang nih yang berusaha untuk kayak gitu. Misalnya kan aku suka ada kerjaan di luar dari tempat aku kerja sekarang kan. Mereka tuh pinternya tuh kayak gini, kayak Kak hari Minggu gereja yuk. Pinter gitu ngajaknya gereja, tapi untuk hal yang kita nggak tahu abis gereja tuh apa gitu. Kayak ada buntutnya gitu ya. Ada buntutnya, iya. Jadi kadang aku sih kalau misalnya kayak digituin, oh enggak, gue biasa gereja sendiri atau sama keluarga, thanks. Udah, jadi kayak gitu aja. Jadi benar-benar langsung aku cut kalau misalnya kayak gitu. Segala cara Mar. Iya. Iya sih. Apalagi ya benar rentan banget anak kosan. Iya. Yes. Bilangnya main buat apa, ujung-ujungnya ngapain? Iya benar tujuannya. Gitu sih. Dan emang Gaby Mami juga ternyata pernah digodain sama barista juga gitu kan, barista luar gitu kan. Maksudnya orang luar gitu, bukan di tempat kerjanya dia gitu. Tapi sampai ada yang minta ke kosan. Ada. Kayak yang kos cuman aku ya. Oh, aku untungnya enggak. Ami pernah kayak gitu. Pernah kayak misalkan kosannya di mana, boleh main nggak gitu, kayak wah kalau mau ngopi ya ke tempat gue, bukan ke kosan gue, anjing gitu loh. Kayak banyak banget. Tapi balik lagi ya, kan kita ngekos ya Kak ya, jadi tuh kayak benar-benar predator ini nih pintar banget nanya atau nyari-nyari nih orang nih tinggal sama orang tua apa ngekos nih gitu, kerja di sini tuh sama keluarga apa dia sendirian gitu. Sekepo itu ya. Iya. Maksudnya seniat itu sampai nyari tahu gitu. Itu nanya atau cari di temen-temennya gitu? Sorry, aku pernah jadi kayak aku kan jalan ya karena kerjaan ke kosan deket. Tiba-tiba tuh ada yang ngechat, nggak tahu dapet WhatsApp dari mana. Jadi waktu itu aku bilang, Div ada yang ngechat gue. Jadi kayak yang itu tadi kamu kan pakai baju putih gini. Jadi tuh kayak sering gitu loh, tapi nomornya ganti-ganti. Jadi kayak pas yang aku lewat jalan ke kosan itu ada yang kayak gitu-gitu. Cuman nggak tahu ya itu tuh tentang nguntit gitu. Creepy banget. Kopi atau enggak. Sampai Radif bilang anjing siapa tuh sampai tahu. Soalnya sampai tahu yang jalan berarti dia ada yang lihat langsung gitu ya. Saat itu. Creepy sih itu, sumpah.
Ngeri banget. Untung aja sekarang ada satu kosan sama Radif kan. Jadi ada temen cowok gitu loh. Beda kamar. Langsung beda kamar. Cuma sampai segitunya ngeri banget sih. Maksudnya privasi kita tuh bukan mau nggak mau ya udah diusik gitu kan, sampai wah lo lagi di sini. Wah, iya. Itu serem sih. Makanya untung juga bener juga kalau Gaby akhirnya nggak mau ngelihat DM gitu ya, yang request gitu. Itu emang ganggu banget sih, ganggu mental kita juga kan. Tapi terkadang Kak, karena mungkin mereka tahu ya, karena aku nggak pernah sama sekali nanggepin DM, mereka berani nulis di komen kadang-kadang. Bahkan di komen sampai kayak gitu. Iya. Kalau boleh diingat apa? Paling mereka tuh cuman yang kayak seremnya cuman kayak, Kak tadi jalan ke sini ya, pergi sama ini. Itu siapa sih pacar barunya? Yang kayak gitu-gitu Kak, kayak nyinyir kayak gitu. Terus dibandingin lah sama yang lama gitu misalnya apa-apa. Maaf, tambah sebel dong dibandingin lagi. Bukan lagi. Padahal temen doang ya Kak. Iya, masa kayak nggak boleh punya teman cowok gitu kan? Iya, privasinya udah terusik sih. Iya benar. Gimana netizen? Jadi kekerasan cyber juga Mar ya? Cyberbullying. Apa kita nggak usah main medsos aja ya? Ya jadi gimana Mas? Udah ya. Kayaknya makin membuka luka soalnya. Jadi semakin lemas dan murung. Termasuk lu juga Mar ya? Lu ingat juga Mar ya? Iya itu yang. Jadi kalau ada orang yang nanya kosan, ingat jangan dijawab. Siapapun itu ya, misalnya kalau nggak kenal gitu kan, bahaya ya kan. Oh baru inget gua. Lu pernah nggak berdua dikirimin foto titit? Pernah. Oh enggak. Gaby nggak pernah? Nggak pernah, cuman pernah dikirimin kayak foto. Gara-gara DM yang nggak pernah aku balas, terus kalinya kebuka kayak dia ngirimin quotes yang kayak, lu bakal gue cari, gue bunuh lu, yang kayak gitu-gitu tuh. Wow. Serem banget. Ada. Lebih serem daripada titit dong. Iya, ya udah di blok, hilang gitu. Kayak sakit hati gitu kayak itu orang. Dan nggak berapa lama setelah dia ngirimin kayak gitu-gitu, yang Instagram aku kehack dulu. Oh, makanya sempet hilang ya? Iya. Cyberbullying udah. Kalau Ami pernah dikirimin titit gitu? Pernah, cuman itu kayak fake account loh, bukan. Ya terlepas fake account, tapi kan sampai ya titit gitu loh dikirimin. Emang semua cewek suka titit gitu kan? Mungkin aku nanggepinnya B aja, karena emang aku punya podcast tentang sexual activity. Jadi kayak aku punya platform buat orang-orang yang pengen sharing sexual activity di tempatku. Jadi ketika ada fake account yang ngirim kayak gitu, kayak aduh kecil gitu deh. Dan I don't care at all. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh tergantung self defense gitu. Tapi sebenarnya nggak suka kan? Gak suka, aku sukanya yang lain gitu. Gak suka lah. Siapa? Tapi sampai diancam kayak Gaby nggak? Udah pernah? Enggak. Diancam dibunuh ya Kak? Enggak pernah sih. Kalau gue racunin lo yang kayak gitu-gitu. Iya, karena sebenarnya orang-orang kan gampang bikin akun ya Kak. Mau jadi fake account atau apa tuh gampang banget. Bahkan aku ada kayak akun alter gitu. Kayaknya dia nggak tahu ya, tapi kayaknya dia anak-anak kopi terus ngaku orang, sorry ya, kayak dia ngaku orang. Terus dia ngajak, tahu nggak sih, kayak ngechat sampai udah aku blok, dia tetap bikin fake account tuh ngajak kayak having sex gitu-gitu. Cuman kayak dari cara dia dan dia mengetahui aku kayak dari dulu, itu kayak anak-anak kopi sih, cari cara ngobrolnya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang mungkin susah diungkapkan gitu ya selama ini. Terima kasih Gaby. Sama-sama Kak. Terima kasih Ami. Iya, sama-sama. Demikian perbincangan kami dengan Gaby dan Ami terkait pengalamannya menjadi barista perempuan di industri kopi. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.